Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Kita kembali memaknai kebaikan Tuhan lewat kesediaan untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami boleh melewati malam dan pagi ini kami dibangunkan. Dan sebelum melanjutkan aktivitas yang ada, kami datang dalam penyembahan untuk menerima firman-Mu. Berkenan Tuhan berkati kami yang bersedia menerima firman-Mu di saat ini, agar lewatnya kami semakin dijadikan pelaku-pelaku firman yang hidup, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Daniel pasalnya yang kelima, ayat 29 hingga 30. Demikian firman Tuhan. Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Saudaraku, tema khotbah kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tak mendengar peringatan Tuhan. Saudaraku, pada renungan Kamis pagi kemarin, kita telah diingatkan untuk tidak sombong di hadapan Tuhan. Karena siapapun kita dalam hidup ini, kita bukanlah Tuhan. Artinya kita tidak akan sama seperti Tuhan. Bahkan dikatakan kita membutuhkan Tuhan. Artinya kita lebih rendah dari Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mentang-mentang kepada Tuhan, tapi menjadi kewajiban bagi kita betul-betul menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan selalu menganugerahkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, karena Tuhan sendiri sifatnya kekal, karena Dia sosok yang sempurna. Nah, menarik kembali saudaraku di pagi ini, kalau kita melihat tema khotbah kita, yaitu tak mendengar peringatan Tuhan, tentu kita bisa melihat dampaknya seperti apa yang dikatakan di tema khotbah kita, bahwa ketika kita tidak mendengar peringatan Tuhan, atau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka tentu yang ada pada kita adalah hukuman. Bahkan kematian yang kekal, yaitu neraka, yang kita katakan itu adalah sebuah kesia-siaan. Mengapa demikian saudaraku? Karena kita tahu persis ketika kita berada di dalam neraka, maka itu sebuah derita yang sangat panjang, bahkan tidak berujung atau tidak berakhir. Dan saya yakin Bapak Ibu dan saya tidak menginginkan hal itu. Sehingga mari kita kembali melihat tema khotbah kita, tak mendengarkan perintah Tuhan, itu dampaknya apa? Dan kisah ini diceritakan lewat pribadi siapa, supaya kita tahu, supaya kita mulai memperlengkapi diri kita, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak mengindahkan atau orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28, sebelum kita masuk di bacaan kita ayat 29 dan 30,
Ternyata yang tidak mendengarkan perintah Tuhan itu adalah seorang raja besar. Anak dari Nebukadnezar yang menggantikan ayahnya menjadi raja di Babel, yaitu Belsyazar. Kita tahu persis bahwa dalam bacaan kita, kalau Bapak Ibu ikuti dari ayat 1 sampai 28 saya katakan tadi, Bapak Ibu akan lihat bagaimana Belsyazar dengan kesombongannya meremehkan Tuhan, merendahkan Tuhan, tidak menganggap Tuhan. Ayat 20 dikatakan begini, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ini ayat 20, tapi kalau kita lihat di ayat 30 bacaan kita, bukan cuma direndahkan, diambil kekuasaannya dan seterusnya, tapi di sini dikatakan dalam malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Artinya sembari dia kehilangan pangkat atau status sosialnya sebagai raja, dia juga mengalami kematian. Begitu besar dampak dari tindakan orang yang tidak mendengar peringatan Tuhan. Itu tema khotbah kita. Tak mendengar peringatan Tuhan. Apa yang dilakukan Belsyazar di dalam kerajaannya? Mari kita lihat saudaraku ayat 3 dan 4 bacaan kita. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Itu kesalahan besar Raja Belsyazar dengan para pegawainya menghina Allah, menggunakan fasilitas di dalam bait suci untuk sebuah pesta mabuk, lalu mereka merendahkan nilai dari sebuah alat yang diambil dari bait suci, dianggapnya itu adalah dewa. Saya pikir saudaraku, terkadang kita juga berlaku demikian. Kita merasa bahwa sesuatu benda itu memiliki kekuatan gaib. Tidak sedikit orang percaya kepada guci-guci, kepada pohon, kepada batu dan sebagainya. Kita merasa bahwa sesuatu itu bisa berdampak atau berpengaruh dalam hidup kita, sehingga kita begitu mengkusukkan diri menyembahnya. Hati-hati. Berulang kali dikatakan dalam khotbah, Allah kita adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Dan mari kita lihat saudaraku, dampak dari tindakan Belsyazar Raja Kasdim ini yang berdampak buruk kepadanya. Selain ayat 29, ayat 30 tadi dikatakan dia dibunuh, di ayat 23 dibacakan demikian juga. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Ini kata Daniel kepada Belsyazar. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah
yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Coba lihat. Daniel berkata kepada Belshazzar, karena tuanku dengan para pegawai tuanku, bahkan istri dan gundik mereka menyembah dewa lewat emas, perak, batu, kayu dan sebagainya, maka Tuhan menghukum tuanku. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mulai belajar. Betul-betul kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita sadar ada orang yang berpengaruh untuk kita. Entah mungkin pimpinan kita di kantor, atau teman sahabat kita di dalam masyarakat. Silakan saja kita memohon sesuatu dari mereka untuk menopang hidup kita. Tapi bukan berarti karena itu lalu kita tinggalkan Tuhan kita. Jangan pernah kita abaikan Tuhan kita. Karena tentu Tuhan juga akan memperhitungkan segala pelanggaran kita. Mari saudaraku, kita gantungkan harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka percaya Tuhan yang melihatnya juga akan sepenuh hati menopang, menyertai, memberkati, dan pastinya menyelamatkan kita. Selamat berjuang untuk itu saudaraku. Yakin dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini dengan firman-Mu. Lewat pengalaman hamba-Mu Daniel yang berhadapan dengan raja yang angkuh dan sombong di Kasdim. Raja Belshazzar, kami mohon Tuhan, kami belajar untuk tidak lagi sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Kami belajar merendah di hadapan-Mu dan mengindahkan apa yang menjadi titah-Mu. Sehingga dalam semuanya kami menjadi orang-orang yang terus tekun setia kepada Engkau dalam perkara apapun. Terlebih di situasi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon Engkau tolong kami. Agar kami tidak terjebak dalam upaya menghalalkan segala cara. Hanya untuk menghindari lapar, haus, ataupun juga hanya karena takut miskin sehingga kami mencari jalan pintas. Biarkan kami serahkan hak kami kepadamu Tuhan. Dengan percaya dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus lah kami yang hidup. Haleluya. Amin.